Shalom, ketemu lagi dengan Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Saya memang hari ini memberikan beberapa rekaman yang berbeda-beda topik. Sekarang saya akan membahas sebuah pertanyaan dari kawan saya. Pak Gracia, kenapa Anda kok concern sekali memberikan seri beruntun tentang sejarah Al-Quran, perbedaan-perbedaan teks, dan segala macam ulum Quran, ilmu tentang Al-Quran. Saya bilang, saya melakukan ini karena saya bereaksi dari yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim telah lebih dahulu melakukan tulisan fitnah. Ini Samuel Mulyadi, ini orang Muslim ya, bukan Kristen ya, ini Muslim. Dia mengumpulkan ayat ini bertentangan dan intinya dia mengatakan Alkitab itu Alkitab palsu. Ahmad Deedat, buku-buku yang menyerang kekristenan ini beredar luas di seluruh toko buku Muslim, di Togamas, di Gramedia, di mana-mana. Ini beredar luas. Bahkan ini juga buku tentang yang mengisinya memfitnah agama Kristen, termasuk mengkritik isi Alkitab berdasarkan pemikirannya sendiri, bukan kajian akademis, menafsirkan ayat Alkitab ngawur-ngawur dan menuduhnya itu semua adalah bukti Alkitab palsu. Ini banyak. Termasuk juga buku ini mu'alaf ini. Alexander Egbert ini seorang mu'alaf. Dalam bukunya dia memberikan banyak serangan-serangan terhadap iman Kristen yang dulu dia imani, termasuk dia membahas tentang ayat-ayat yang dianggapnya palsu dan yang bukan kitab suci. Dan yang menarik di dalam bukunya ini dia mengutip buku tulisannya ibu saya. Ada di dalam buku sini saya baca. Dia mengutip tentang calon penghuni neraka, tulisannya ibu saya. Saya bertanya-tanya. Saya sudah tahu buku ini lama sekali. Saya menjadi berpikir, kenapa orang Muslim kok suka menghina dan memfitnah agama orang Kristen, menghina dan memfitnah tentang Alkitab, padahal mereka tidak memiliki ilmu tentang bahasa asli, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang ilmu manuskrip, mereka tidak mengikuti perkembangan penemuan arkeologi biblikal. Mereka tidak tahu tentang sejarahnya Septuaginta tahun 285 sebelum Masehi, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Yunani. Mereka tidak tahu tentang perkembangan penemuan naskah Qumran. Mereka tidak tahu tentang penemuan papirus perjanjian baru abad pertama. Yang ditulis semua buku-buku ini itu hanya fitnah, caci maki, kebohongan yang tidak mereka pahami. Bukan kajian akademis yang adalah tafsir semena-mena terhadap ayat suci. Rata-rata penulis buku ini mereka tidak melihat penjelasan dari komentar-komentar gereja. Dia tidak lihat konteks ayat, dia tidak membaca dari komentar Alkitab suci, komentar bapak-bapak gereja atau komentar teolog-teolog yang modern. Nah, apa yang mengganggu pikiran saya, kenapa orang Muslim ini kok senang sekali menyerang agama Kristen, khususnya tentang Alkitab? Ternyata saya temukan orang Muslim sejak tahun 60-an di seluruh dunia pendidikan Muslim belajar tentang Jawahirul Kalamiyah. Ini buku pendidikan Islam buat anak-anak SD. Begitu saya baca buku pendidikan Islam untuk anak-anak SD, buat orang-orang Muslim di seluruh Indonesia, saya kaget.
Ternyata isi buku ini, semua orang Muslim sejak umur yang terdini sudah didoktrinkan, dididik untuk menyerang dan menghina agama Kristen dan agama Kristen khususnya, bahwa Taurat dan Injil, Zabur itu sudah palsu. Itu didoktrinkan sejak anak-anak Muslim masih kecil. Saya tanya-tanya beberapa orang Muslim yang sudah jadi Kristen, kamu belajar Jawahirul Kalamiyah sejak kapan? Sejak saya masih kecil, Pak Gracia. Kapan? Sejak tahun 60-an saya belajar di desa saya buku ini. Ini loh isinya. Ini materi anak SD ya. Bab tentang iman kepada kitab-kitab Nabi Allah. Tanya jawab. Bagaimanakah mengitikatkan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Saya mengitikatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang telah diturunkan kepadanya, kepada para nabi-nabinya. Dan ia telah menjelaskan dalam kitab-kitabnya itu perintah serta larangan-larangannya dan janji serta ancamannya dan seterusnya. Bagaimana itikatmu tentang Taurat? Saya mengitikatkan bahwa sesungguhnya Taurat itu adalah salah satu kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ia menurunkan kepada Nabi Musa. Nah, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini juga menjadi masalah. Karena di dalam agama Yahudi dan Kristen kita tidak pernah meyakini Taurat itu turun dari langit, tidak pernah. Tapi orang Muslim menggambarkan Taurat itu disamakan dengan turunnya Al-Quran. Jadi dia membayangkan Taurat dalam versinya Islam. Seperti Quran diturunkan, dia membayangkan Taurat itu diturunkan. Taurat itu diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum syara, hukum-hukum syariat, hukum-hukum syar'i, syara, kepercayaan yang benar, yang diridhoi, memberi kabar gembira mengenai kedatangan seorang nabi dari Bani Ismail, keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini jadi masalah. Karena kalimat ini tidak pernah ada satupun ayat di dalam Al-Taurat ada nubuat tentang Nabi Muhammad. Umat Islam memberi klaim bahwa ada ayat seperti ini. Kemudian ditanya, bagaimanakah etikat para ulama yang menjadi pemimpin tentang kebenaran Taurat yang sekarang ada di dalam tangan ahli kitab? Etikat para ulama yang menjadi pemimpin adalah bahwa sesungguhnya Taurat yang sekarang ada telah mengalami perubahan. Di antara dalil yang menunjukkan demikian itu ialah sesungguhnya dalam kitab itu tidak ada penjelasan tentang jannah, surga, tentang nar, tentang neraka, tentang kebangkitan sesudah mati, berkumpul di padang mahsyar dan segala macam. Karena di dalam Taurat yang ada di dalam bayangan mereka, Taurat itu harus membahas tentang surga, membahas tentang neraka, membahas tentang kiamat, dan harusnya ada tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ini kan klaim kalian sendiri. Di saat membaca Taurat yang ada di dalam orang-orang Yahudi, Taurat tidak pernah membahas tentang surga, neraka, penghakiman akhir, dan seperti yang kalian bayangkan, termasuk tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Kalian tuduh ini kitab palsu. Bayangkan. Ini anak SD sudah dibekali ajaran untuk menyerang dan melawan agama lain. Di saat yang sama di dalam dunia kekristenan tidak pernah ada buku agama Kristen yang diajarkan menyerang agama lain sejak anak kecil. Tidak pernah ada. Dari kecil sampai SMA semua buku-buku agama Kristen mengajarkan tentang bagaimana menjadi Kristen yang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat buat yang lain. Kita tidak pernah dididik seperti cara orang Islam mendidik umatnya ini. Mereka mengatakan palsu-palsu karena apa yang ada pada saat ini, atau yang ada pada saat ini tidak seperti di bayangan mereka. Aneh, jadi di saat mereka menuduh hanya berdasarkan kitab yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan imajinasi dan harapan mereka. Sama. Begitu penjelasan tentang kitab Mazmur. Mazmur ini Sabur.
Mereka membayangkan kitab Mazmur itu kitab yang turun dari langit, turun dari langit, diterima oleh Daud. Tapi Zabur saat ini sudah berbeda. Injil juga. Dia membayangkan Injil seperti Al-Quran. Diturunkan dari surga. Padahal di dalam seluruh dunia kekristenan dan dunia Yahudi, tidak pernah Zabur itu diturunkan dari langit. Tidak pernah ada kitab turun dari langit yang diimani orang Kristen dan orang Yahudi di seluruh dunia. Sampai detik ini hanya ada di dalam imajinasinya Islam. Ini hanya ada dalam imajinasinya Islam. Tidak ada satu sekte Yahudi pun percaya Taurat turun dari langit, Zabur turun dari langit. Orang Kristen di seluruh dunia tidak pernah ada yang percaya kitab turun dari langit. Injil turun, bukan. Nah, karena Taurat, Zabur, dan Injil tidak seperti yang mereka bayangkan, mereka punya khayalan tersendiri tentang kitab-kitab Taurat, Injil, dan Mazmur, dengan gampang mereka mengadakan itu palsu. Dan saya rasa semua ustadz yang ada di MUI termasuk di Latsnah Kemenak, kemungkinan mereka masih kecilnya sudah belajar buku ini. Yang ingin saya sampaikan itu begini loh. Bibit intoleransi itu sebenarnya sudah banyak disemaikan dari buku-buku orang Islam semacam ini. Dari masa yang paling dini sudah diajari untuk menyerang, menuduh kitabmu palsu, kitabmu palsu, kitabmu palsu, tanpa uji akademis, tanpa capek-capek mengumpulkan manuskrip kuno, tanpa capek-capek melakukan kritik teks, kritik bentuk, kritik dokumen, tidak pernah. Cukup kitabmu tidak seperti di pikiran saya, palsu. Kitabmu tidak sesuai dengan pikiran saya, palsu. Cukup dengan begitu saja. Nah, karena orang Muslim sudah didoktrinkan sedemikian rupa untuk menuduh tanpa pembuktian, saya memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau mempelajari suatu permasalahan, kita harus menggunakan dokumen-dokumen dan data-data yang benar dan tidak asal bicara. Oleh karena itu, saya kumpulkan buku-buku tentang agama Islam, tentang proses kodifikasi Al-Quran, dan saya sampaikan berdasarkan tulisan-tulisan orang Muslim sendiri. Dan mengenai isi buku-buku di sini, serangan-serangan orang Muslim, saya akan jawab satu persatu di dalam beberapa episode. Misalnya, ada seorang anak kecil kemarin ngomong, kenapa kisah dalam Injil Lukas berbeda dengan Injil Markus? Kita lihat di dalam Matius pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun. Ya, di situ ya saya tidak perlu membacakan ayatnya, silahkan cross check sendiri. Matius pasal 4 ya ayat ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentang pencobaan di padang gurun. Nah, Injil Matius, penulis Injil Matius menceritakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis untuk menjadikan batu menjadi roti. Akan tetapi Yesus enggak. Kemudian si iblis ini mengajak membawa Yesus ke hubungan bait Allah, menyuruh Yesus menjatuhkan diri. Akan tetapi Yesus enggak mau. Dan setelah itu baru Yesus diajak ke gurun, ke gunung, ya, dan diperlihatkan segala kerajaan duniawi untuk diberikan Yesus. Tapi Yesus enggak mau. Nah, kisah ini juga diceritakan di dalam Injil Lukas, tapi dengan kisah yang berbeda. Kedua penulis Injil baik Matius maupun Lukas sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Akan tetapi pertanyaan saya kepada Gracia Apelo terutama, kenapa kok kisah ini berbeda? Padahal ya masing-masing
mengklaim bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Sedangkan ini sebuah kejadian sebagaimana perumpamaan pertama tentang Raja Salman. Tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi salah satunya pasti ada yang salah. Ya. Silakan Anda menilai. Dan pada kesempatan ini saya tantang Dilan Syafrello untuk menjawab dan untuk berdebat dengan saya mengenai jalan sangat kontras kisah ceritanya. Karena ini kronologi ya, berarti berurut secara sistematis. Begitu saya lihat anak kecil ini ngomong begini, saya ketawa. Karena dia dicekoi pemikiran yang palsu, pemikiran yang tidak benar. Dia membayangkan kalau ini firman Allah harusnya tidak boleh ada perbedaan narasi. Untuk anak kecil yang sok-sokan itu, yang nantang-nantang saya debat, saya ingatkan ya, Matius yang menulis Injil adalah orang yang berbeda dengan Markus, orang yang berbeda dengan Lukas dan Yohanes. Jadi jikalau mereka menulis suatu kisah yang sama, tapi narasi Markus dengan narasi Matius dengan narasi Lukas ada perbedaan detail, ini malah wajar. Karena 3 orang yang melihat menulis kisah yang sama, ada penjabaran yang agak berbeda, agak diperluas, jadi saling melengkapi. Anda kalau beli koran Surya, Kompas, Jawa Pos, Tribun Makassar, untuk suatu kejadian, laporan 3-4 harian yang berbeda, laporan dari 4 televisi yang berbeda, detailnya beda. Tapi seluruhnya saling melengkapi. Sekarang saya tanya, apakah di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti ini? Halo, apakah di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti ini? Oh ini. Untuk anak kecil yang sok-sokan yang tidak punya otak itu, yang namanya Nandar tak berotak itu katanya verbum veritatis, manusia tak berotak. Nandar, tolong kamu jawab, ini bukunya orang Muslim. Yang nulis Muhammad Ahmad Khalafullah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Yang menerbitkan adalah para Madinah. Tolong diperbesar. Ini bukunya orang Muslim. Ditulis orang Muslim dari Mesir. Kuliah di Al-Azhar Kairo. Doktor S3 Teologi Muslim. Diterbitkan di Indonesia, diterjemahkan oleh penerbit Muslim para Madinah di zaman Cak Nurkolis Majid masih hidup. Terbit tahun 2002. Muhammad Ahmad Khalafullah memberikan kasus tentang perbedaan-perbedaan kisah di dalam Al-Quran, tentang momen yang sama, kisah yang sama. Kisah Nabi Musa di surat Taha, surah Kasas, itu kok beda-beda. Muhammad Ahmad Khalafullah menyebutkan di dalam Al-Quran, kisah tentang Musa itu narasinya antara surah yang satu dengan surah yang sama untuk cerita yang sama berbeda-beda. Ini contohnya. Tolong diperbesar. Ini narasi surat Taha. Di kisah yang sama terjadi perbedaan narasi dengan surah An-Naml. Di kisah yang sama, narasinya berbeda dengan di surat Kasas. Untuk anak kecil
Yonatan Nandar yang nantang-nantang saya debat. Saya tanya balik berdasarkan apa yang ditulis orang muslim di sini. Jelaskan kenapa di dalam Qur'anmu kisah tentang Musa yang ditulis surat Taha, surat An-Naml dan surat Qasas kok beda-beda. Jadi Nandar, tolong jelaskan, bukankah Al-Quran yang kamu imani sebagai kitab suci dari satu Allah diterima oleh Muhammad satu orang dalam satu masa kenabian Muhammad menurut agamamu dalam satu bahasa? Tolong jelaskan kepada saya, kenapa dari satu oknum dari Allah kok kisah surah An-Naml, Taha, Qasas tentang kisah Musa di momen yang sama kok beda-beda semua? Tolong jelaskan. Yang seperti ini akan saya tampilkan banyak menanggapi tantanganmu. Saya akan keluarkan tapi nanti episode per episode. Tolong ini jawab dulu. Dan episode yang akan datang saya akan tunjukkan bagaimana melakukan apologetika mirror strategy. Terima kasih, ayo berapologetika bersama Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Ikuti terus. Tuhan memberkati.